Saudara-saudariku, para pencinta hati kudus Yesus, berjumpa lagi dengan Renungan MSC Provinsi Indonesia edisi 1 Agustus 2025 pada peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori. Hari ini juga adalah hari Jumat pertama di bulan Agustus. Hari Jumat pertama kita kenal sebagai hari yang dibaktikan kepada hati kudus Yesus. Dan hari Jumat adalah hari tobat bagi kita semua. Saudara-saudariku, pada bacaan pertama, kita mendengarkan ketentuan Tuhan bagi bangsa Israel mengenai hari-hari raya. Salah satunya adalah hari pendamaian atau Yom Kippur. Ada dua hal penting pada hari Yom Kippur bagi orang Yahudi, yakni hari pertobatan dan hari kurban. Bagi kita orang Kristiani, hari itu atau masa itu adalah hari-hari di mana kita menerima sakramen tobat dan merayakan Ekaristi. Pada saat ini, saya ingin mengundang Anda untuk merenungkan hari tobat. Kitab Hukum Kanonik nomor 1250 menyatakan, hari Jumat adalah hari tobat sepanjang tahun. Pada hari Jumat, kita bisa mengisinya dengan puasa, pantang, dan karya belas kasih. Hal-hal tadi adalah latihan rohani yang membimbing kita untuk semakin mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan kalau kita mendapatkan hal-hal yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama, maka kita meminta ampun, meminta sakramen tobat dari Tuhan. Secara sakramental, dan jika menyadari bahwa kita memerlukan pengampunan dari Tuhan, maka kita akan menghampiri tahta kerahiman Allah dalam sakramen tobat. Santo Alfonsus Maria de Liguori mengatakan bahwa iblis membenci homili, membenci pengajaran yang mengingatkan orang akan pentingnya sakramen tobat. Bagi Santo Alfonsus, sakramen tobat adalah perjumpaan penuh sukacita dengan kerahiman Tuhan, di mana dosa diampuni dan rahmat memulihkan manusia. Karena itu, pada hari tobat ini, pada hari yang dibaktikan kepada hati kudus ini, adalah indah jika kita menerima sakramen tobat, jika kita menyadari bahwa ada dosa yang perlu diampuni, dan juga menerima sakramen Ekaristi. Mungkin di antara Anda berpikir bahwa sakramen tobat hanya pada masa-masa tertentu, masa Prapaskah atau masa Advent. Tidak. Setiap kali Anda merasa berdosa berat dan memerlukan rahmat pengampunan, maka Anda harus segera mencari imam untuk menerima sakramen ini. Termasuk jika Anda telah menyadari bahwa Anda telah melanggar satu dari antara 10 perintah Allah. Mungkin ada juga orang Katolik yang berpikir bahwa bertobat cukup langsung kepada Allah. Benar bahwa Allah yang mengampuni dosa, namun harus diingat, Allah yang sama menganugerahkan rahmat itu agar di dalam namanya para rasul dan kini para uskup dan pembantu para uskup yakni para imam mengampuni dosa umat atas nama Allah. Saudara-saudariku, kerahiman Allah itu luas, menjangkau setiap umat beriman yang mau bertobat. Kerahiman Allah itu dalam, sebab semua dosa yang berat bisa diampuninya, dosa berat maupun dosa ringan. Kecuali ada seseorang yang dengan kebebalannya, ia menyadari bahwa ia berdosa, namun tidak mau bertobat dan juga tidak percaya pada kerahiman Allah. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai dosa melawan Roh Kudus. Dosa yang tidak diampuni bukan karena Allah tidak bisa, melainkan karena si manusia tidak mau bertobat. Selamat mengisi hari tobat di hari yang dibaktikan kepada hati kudus Yesus ini, hari Jumat pertama di bulan Agustus tahun 2025. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya.